Jujutsu Kaisen Season 3, The Calling Game, sebuah anime yang banyak ditunggu sama para fansnya. Tapi tenang, gue di sini belum mau mereview animenya, tapi gue mau ngebahas apa yang lagi rame di internet mengenai anime ini. Tahukah kalian bahwa orang-orang itu lagi rame di internet mendebatkan bahwa Jujutsu Kaisen season terbaru itu menggunakan AI? Oh no, AI, sebuah kata-kata yang sangat-sangat aku hindari. Tidak. Tapi ini beneran terjadi bahwa banyak banget orang-orang protes kalau Jujutsu Kaisen kok pakai AI. This is very clearly AI. Didn't expect this from MAPPA. Yes, MAPPA diduga menggunakan AI dalam menganimasikan atau menggambar Jujutsu Kaisen Season 3 Calling Game. Pertanyaannya, apakah ini semua benar atau cuman Twitter being Twitter? Well, kalau kalian udah sering nonton yang opening sih, Jujutsu Kaisen 3 akhirnya hadir di berbagai macam layar. Gua sebenarnya diundang untuk nontonin episode 1 dan 2-nya terlebih dahulu daripada banyak orang, tapi sayangnya gue sedang ada komitmen lain. Jadi anak-anak Linson yang nonton, gua di tempat lain lah pokoknya. Dan akhirnya sekarang bisa ditonton sama banyak orang, dan tiba-tiba internet rame dengan ya banyak yang suka, banyak yang nggak suka, banyak yang mempertanyakan, banyak yang komentarin. Bahkan ada banyak meme keluar, yaitu Lobotomi Kaisen udah pada mulai bangkit ya. Selamat datang kembali para orang-orang yang nggak bisa move on. Tapi tenang aja, video kali ini bukan tentang review anime kalian. Video kali ini ngebahas kontroversinya, yaitu adalah orang bilang MAPPA pakai AI untuk JJK 3. Ini sangat-sangat AI. Gak nyangka deh MAPPA bakal bikin kayak gini. Kok bisa begitu? Buktinya mana? Bagaimana dia bisa bilang ini pakai AI? Apa landasannya? Landasannya adalah scene yang ini, dimana akhirnya Yuta ketemu Maki lagi. Kalian lihat gambar ini? Iya, kalian perhatikan baik-baik dulu sebentar. Kalian menemukannya? Tidak? Oke, tidak apa-apa. Karena entah gimana caranya mereka bisa ngelihat detail banget. Jadi ada scene yang sangat-sangat membuat mereka semua itu yang bilang pakai AI ya, yakin bahwa itu pakai AI adalah tangannya Maki di kursi ini. Tangan Maki ini dianggap kayak nggak beres, kayak something's wrong, kayak nggak make sense saja gitu, tangannya nggak bener, kayak nggak beres. Dan teknologi apa adik-adik yang kalau misalnya gambar tangan atau menganimasikan tangan itu masih jelek banget dan masih butuh banyak perbaikan? Ya betul, AI. Jadi disitulah orang-orang rame bilang bahwa JJK Season 3 itu menggunakan AI-an bermodalkan tangan Maki yang enggak benar. Tunggu. Tentu gua tahu, tentu gua mengerti. Lo pada pasti yang biasa ngegambar, biasa bikin ilustrasi, biasa menganimasikan, langsung pada pengen komen di bawah. Ya komen aja sih, tapi gua bilang tunggu tuh maksudnya jangan menganggap bahwa gua mendukung argumen ini. Disclaimer dulu bahwa tidak ada keterangan dari MAPPA langsung tentang penggunaan AI apa enggak. Jadi belum ada semacam informasi resmi yang bisa mengklarifikasi permasalahan ini dengan cepat kelar. Atau kasarnya MAPPA juga nggak peduli gitu, kayak ini cuman cuit-cuitan kecil yang nggak berpengaruh apa-apa. Tapi sebenarnya timeline gue cukup rame dan diskusinya cukup panjang. Dan menurut gue, jelas-jelas ini adalah kenapa sih banyak orang itu bisa marah gitu kalau misalnya pas kumpul-kumpul nggak story-story. Kenapa sih banyak banget orang sekarang yang Instagramnya itu kosong gitu, nggak ada apa-apa, cuman profil kosong. Itu semua gue bahas di buku karya gue, Bagaimana Media Sosial Menghancurkanmu. Harusnya membunuhmu ya, biar lebih keren gitu. Tapi lolos nggak ya kalau pakai kata itu? Buku ini berangkat dari skripsi gue waktu gue kuliah di UI, yang membedah bagaimana media sosial itu bakal mempengaruhi masyarakat. Dan bukan hanya mempengaruhi, tapi menjadi bagian dari masyarakat yang dimana realitanya udah nggak bisa lagi dibedain. Jadi biar kalian bisa lebih paham, sama kalian bisa lebih mengerti bagaimana sosial media bekerja dan bagaimana masyarakat harusnya menyikapinya, lumayan banget gue tulis di buku setipis ini. Dan kalau kalian membeli buku ini, tentu saja kalian akan mensupport gue dan penerbit dan penulis-penulis lainnya. Jadi thank you banget. Kalau mau beli silakan di kolom komentar di bawah. Thank you semua yang udah support channel ini. Thank you semua yang udah baca buku gue. Silakan kalau ketemu gue minta tanda tangan di buku. Now back to the video. Ya tentu saja saya tidak setuju kalau ini AI. Kalau dibilang gambar yang nggak bagus, ya gue setuju. Memang secara gambar terlihat seperti kasar, tidak bagus, dan tidak seperti anime peak lainnya. Namun bukan berarti langsung AI. Jadi menurut gua sensitivitas masyarakat terhadap AI ini udah berlebihan sih. Ketika ada animator salah dikit, ilustrator keliru dikit, atau mungkin bahkan nggak sesuai ekspektasi dikit, langsung dianggap AI-an. Buat gue itu sangat-sangat mendiskreditkan tukang gambar sih. Karena maksud gue, biarkanlah kalian bilang itu gambarnya ada keliru atau bisa lebih sempurna, tapi malah jadi kurang dan akhirnya terlihat tidak bagus. Tapi itu semua bukan artificial intelligence. Cuman animator, cuman ilustrator yang lagi diburu-buru dikejar deadline. That's it. Itu menurut
keyakinan saya. Ya gue nggak tahu aslinya kayak gimana, yang tahu cuma Mapa sama para ilustratornya. Dan gue juga pengen sekali lagi mengingatkan buat teman-teman semua nih yang tiba-tiba langsung apa-apa anti AI gitu. Pastikan kalian tuh punya suara yang jelas sehingga kalian tidak menimbulkan gema yang menyakitkan telinga. Itu kiasan ya. Maksud gue adalah nggak semuanya langsung di AI-in dan nggak semua langsung di anti-AI-in dan nggak semua langsung dibilang itu AI berarti itu nggak ada kualitasnya, berarti itu jelek. Gue pribadi adalah orang yang anti banget sama AI yang etikanya nggak jelas. Di berbagai macam video udah gue coba jelaskan. Tapi gue nggak anti sama teknologi AI. Toh di berbagai macam kesempatan kita sudah menggunakan AI. Bahkan gen AI pun gue pakai. Dan gue punya banyak temen yang menggunakan AI padahal bekerja di industri kreatif. Tapi AI-nya jadi tools yang membuat mereka jadi lebih cepat bekerja, bukan sesuatu yang ngegantiin mereka. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti gue mendukung semua AI gitu. Gue nggak di pihak tech bros AI semua mesti AI dan segala macam. Lagian ini tech bros kalau mau diajak berargumen gitu ya, oke lah, lu kan selalu dengan iming-iming ya, dengan bilang bahwa menghemat SDM gitu, tenaga kerja bakal digantikan dengan AI yang lebih murah dengan subscription aja gitu. Berapa sih $2 sebulan tapi tahu-tahu ntar jadi $2.000 sebulan dan lain-lain. Oke lah, tiba-tiba harganya tetap affordable dan in the end semuanya pakai AI, cuman bos, eksekutif dan AI. Meanwhile orang-orang yang lu lay off nggak punya daya beli, nggak punya kemampuan beli barang, then who gonna buy your product? Sekali lagi, gue bukan anti AI, gue juga tidak pro AI. But again, coba deh kita diskusi AI-nya tuh nggak dengan sesuatu yang kayak beda dikit langsung AI, jelek dikit langsung AI. Padahal sesimpel ilustratornya kecapean, atau jangan-jangan bukan kecapean atau dikejar deadline, jangan-jangan emang direction-nya bilang bahwa udah bikin kayak gitu aja cukup gitu loh. Karena itu adalah scene yang pentingnya adalah si Maki sama Yuta ketemu sebentar, tangannya nggak usah dibikin se-Horikoshi Sensei. Kalau kalian tahu poin Horikoshi Sensei adalah dia adalah mangaka My Hero Academia yang suka dipuji dan suka ditinggi-tinggikan lah namanya kalau udah ngurusin gambar tentang tangan, karena dia nggak main-main kalau lagi gambar tangan. Lu baca aja manga-manganya pasti lu paham. Atau memang ini adalah protes dari pihak-pihak yang fetishnya sama tangan. Gue nggak tahu. Tapi ini kan versi Jujutsu Kaisen ya, jadi kayak I don't know. Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Apakah gambar tangan Maki kebejek kayak begitu membuat kalian langsung tidak nyaman, langsung membuat kayak Jujutsu Kaisen season 3 kacau, fell off, AI? Atau lu bakal kayak gitu loh, kayak it's small mistake, it's okay, we can move on and stuff. Atau gue keliru, atau mungkin lu lebih ahli dan lu bakal bilang, bang percaya sama gue, itu AI. Oke, fine. Gue juga pengen denger opini lu, kira-kira kayak gimana? Silakan di kolom komentar di bawah. Dan komentar untuk hari ini adalah dari video yang gue ngebahas kenapa YouTube akhir-akhir ini live streamingnya error mulu. Asli, kemarin gue live streaming error lagi, jadi nggak mood live streaming. Dari Rustinone. Ini semua adalah rencana dari King Reza Auditore agar semua orang pindah ke Kick. Iya anjir, yang gue kesel adalah Kick nggak perlu promo, nggak perlu marketing, nggak perlu datang ke Indonesia dan lain-lain untuk mempromosikan platformnya. Kayak Steam gitu, doing nothing and win gitu. YouTube please lah, fix lah, ayolah. Masa lu membuat banyak kreator jadi pindah dari YouTube? Nggak harus ke Kick lah, kemanapun gitu, hanya karena lu nggak mau ngurusin YouTube lu dengan lebih baik. Short mulu, apa-apa short. AI, short AI. Apa? Nah itu aja, stay clean and sound.